Dan alhamdulillah dengan izin Allah, ana telah menyelesaikan hafalan ana 30 juz ketika ana di umur 15 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast As-Siddiqi. Ana di sini bersama antum semua yang insya Allah pada hari ini kita akan membahas sebuah kisah inspiratif dari salah satu santri Pondok Pesantren As-Siddiqi yang mana beliau sudah selesai menghatamkan Al-Quran, menyelesaikan hafalannya 30 juz mutqin, alhamdulillah. Dan namanya adalah Muhammad Rifat Zaki. Dan hari ini juga kita insya Allah akan langsung ngobrol singkat, tanya sama beliau terkait perjalanan beliau, kemudian tantangan beliau, serta motivasi beliau dalam menghafal Al-Quran. Oke, baik, langsung saja. Mari kita sambut Ananda Rifat Zaki. Assalamualaikum Rifat. Waalaikumsalam. Oke, kaifa haluk? Alhamdulillah bil khair. Oke, alhamdulillah bil khair. Syukron atas kehadirannya di podcast As-Siddiqi, Ananda Rifat. Sebelum kita untuk memulai ya bincang-bincang terkait proses antum dalam menghafal Quran, mungkin alangkah baiknya antum untuk memperkenalkan diri dulu lah terlebih dahulu ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ana Muhammad Rifat Zaki. Ana tinggal di Jambi. Ana pertama kali menghafal ketika kelas 7 SMP. Dan alhamdulillah dengan izin Allah, ana telah menyelesaikan hafalan ana 30 juz ketika ana di umur 15 tahun. Masya Allah, luar biasa ya. Dari kelas 7 SMP sudah memulai untuk menghafal Al-Quran. Dan alhamdulillah di kelas 10 aliyah, tepatnya di Pondok Pesantren As-Siddiqi, sudah menyelesaikan menghatamkan hafalan Qur'annya 30 juz mutqin. Alhamdulillah, luar biasa anak kita ini. Oke, ini Rifat ya, ada sedikit beberapa pertanyaan ya terkait antum dalam proses menghafal Al-Quran. Oke, yang pertama, bagaimana awalnya antum untuk menghafal Al-Quran dan apa yang mendorong antum ya sehingga antum berniat untuk menghafal Al-Quran? Gitu. Awalnya ana menghafal Al-Quran karena ingin coba-coba. Lama-lama Ingin coba-coba dulu ya. ya. Masya Allah. Lama-lama ana merasa tenang dan alhamdulillah Allah mudahkan. Dari situlah muncul keinginan kuat ana untuk menyelesaikan Al-Quran. Ana mulai dari juz 30, kemudian sampai ke 26, kemudian juz 1 hingga menyelesaikan Al-Quran secara keseluruhan. Oh, luar biasa ya. Berarti emang awalnya itu coba-coba dulu ya. Ya. Nah, akhirnya dengan coba-coba terniat Allah kasih semangat dalam menghafal Quran sehingganya antum selesai menyelesaikan hataman Qurannya 30 juz. Nah, Rifat, sejak kapan ya? Sejak kapan antum mulai benar-benar menargetkan ya untuk menyelesaikan hafalan 30-nya? Awalnya ana hanya menargetkan 15 juz saja. Berarti awalnya itu Ya. hanya 15 juz. Ya. Ya. Kemudian seiringnya ana menghafal, alhamdulillah Allah mudahkan sehingga ana memasangkan target yang lebih tinggi menjadi 30 juz dan alhamdulillah tersampaikan. Alhamdulillah ya, yang mana target awal 15 juz ternyata Allah beri lagi niat yang lebih tinggi lagi kepada antum untuk menyelesaikan targetnya lebih tinggi lagi, yaitu 30 juz. Dan itu Allah izinkan antum untuk menyelesaikan hafalan Quran antum ya. Masya Allah, luar biasa. Yang awalnya coba-coba gitu ya, akhirnya memang betul-betul jadi penghafal Quran. Ya, Oke, alhamdulillah. lalu apa yang membuat antum ya tetap bertahan sampai saat ini dan tidak berhenti di tengah jalan dalam menghafal Al-Quran? Yang menguatkan ana adalah doa orang tua, nasihat dari guru, teman-teman yang selalu menyemangati ana. Dari situlah bahwa menghafal Al-Quran ini bukan hanya untuk ana pribadi, tetapi juga untuk dunia dan akhirat ana. Ya, berarti memang banyak sekali faktor yang membuat antum itu bersemangat ya
bersemangat untuk menyelesaikan hafalan antum, walaupun mungkin ketika selama proses antum menghafal itu banyak sekali tantangannya ya. Ya, baik itu dari segi kawan mungkin ya atau lingkungan gitu. Nah, di sini yang juga paling penting itu Rifat, ya dalam menghafal Al-Qur'an itu pasti ada seorang guru ya, guru dan lingkungan. Kalau tidak ada guru, kalau tidak ada lingkungan yang mendukung untuk menghafal Quran, rasanya tidak mungkin seorang itu untuk hafal Quran. Nah, di pondok ini apa ya, bagaimana peran guru antum dan lingkungan pondok yang dapat membantu antum bersemangat untuk menyelesaikan hafalan Quran. Nah, jadi peran guru antum bagaimana dalam mendidik antum, membimbing antum sehingga selesailah 30 juz itu? Alhamdulillah peran guru di sini sangat besar. Ketika ana malas murojaah, guru ana selalu mengingatkan. Ketika ana salah melafazkan ayat, guru ana mengingatkan. Dan juga lingkungan di Asidiki ini tenang, nyaman sehingga membantu ana untuk bisa lebih fokus, dan juga program di sini juga lebih terstruktur. Oh, berarti memang guru kemudian lingkungan itu betul-betul mempengaruhi ya, Ya. mendukung sekali untuk tercapainya antum menyelesaikan hafalan 30 juz. Nah, ketika antum proses menghafal ini Rifat, apakah antum pernah merasa lelah ya atau merasa capek ketika dalam proses menghafal? Nah, ketika rasa capek itu datang, apa yang dapat membuat antum kembali semangat atau semangat antum kembali bangkit dari rasa capek tadi itu? Oh, yang membuat ana bangkit yaitu niat kepada Allah dan juga doa orang tua, nasihat para guru dan teman-teman yang selalu menyemangati ana, dan juga keyakinan ana bahwa Allah tidak akan menguji hambanya kecuali pada kemampuannya. Dari situlah ana mulai menghafal lagi pelan-pelan. Oke, seperti ayat Al-Qur'an ya, la Ya. yukallifullahu nafsan illa Illa wus'aha. wus'aha. Masyaallah. Berarti memang antum ingat akan tujuan antum itu ya, Ya. ya Rifat ya. Oke, baik. Kemudian di sini juga sebagai penghafal Quran gitu ya, pasti ada waktu yang dibaginya ya. Jadi maksudnya di sini adalah kapan antum bagaimana cara antum membagi waktu ketika menghafal atau murojaah hafalan antum, dan waktu-waktu kapan saja. Nah, ya kapan saja waktunya untuk antum murojaah. Biasanya ana murojaah ketika di waktu sela-sela antara setelah sholat qobliyah menuju iqamah, dan juga waktu halaqah setelah habis maghrib. Dan juga kadang-kadang ketika di sholat sunnah ana sambil murojaah ketika sholat tahajud dan sholat duha. Berarti ada beberapa waktu yang mana di situ antum untuk murojaah ya. Ya. Salah satunya di antara azan dan iqamah. Nah, kemudian ketika halaqah, berarti di ba'da maghrib itu memang fokus ke Al-Qur'an ya dengan kegiatan halaqah tahfiz ya bersama teman-teman antum dan guru-guru antum. Berarti emang di situ waktu yang mendukung antum untuk murojaah hafalan antum. Ya, karena kita tahu ya Rifat ya, kebanyakan orang penghafal Quran itu dalam menghafalnya atau menambah hafalan baru itu mudah ya. Jadi orang banyak bilang mudah menghafal, tapi yang sulit itu adalah menjaganya. Yang sulit itu adalah mengulang hafalan yang telah kita hafal itu. Tapi di sini antum memberikan tips atau memberikan cara antum membagi waktu ya supaya bisa terbagi ya waktu kita menambah hafalan dan waktu kita untuk mengulang hafalan. Karena kita percuma gitu ya kalau kita menghafal kemudian kita tidak ada waktu untuk mengulang atau memurojaah hafalan kita. Benar ya Ivan ya? Nah, jadi memang penting sekali kita tuh untuk membagi waktu. Nah, mungkin teman-teman di luar sana banyak juga lah ya cara atau tips dalam membagi waktu untuk menghafal Quran dan memurojaah hafalannya. Tapi tadi itu dari Rifat ya untuk memberikan tips pada kita semuanya. Oke, kemudian dalam menghafal Quran ya Rifat,
Ana pingin tahu nih tantangan yang terbesar ya. Tantangan terbesar antum dalam menghafal Quran itu apa? Tantangan antum yang terbesar. Tantangan ana biasanya ketika menghadapi ayat-ayat yang mirip, ayat-ayat yang sulit untuk Ayat-ayat yang dihafal. mutasyabihat Ya, ya, yang ayat-ayat yang mutasyabihat. mutasyabihat. Hmm. Karena ya emang susah ketika Ya. ada ayat atau surah yang mirip-mirip gitu ya. Biasanya nyambung ke surat lain atau halaman lain. Juga tantangan terbesar lainnya ketika tidak ada waktu karena jadwalnya padat. Kadang juga mengantuk ketika ana murojaah. Tapi ana selalu ingat bahwa menjaga Al-Quran itu amanah. Jadi ana belajar melawan kesulitan itu, dan juga kadang ana meminta doa kepada orang tua atau guru ana. Ya berarti Rifat, kita tidak bisa untuk berusaha atau berjuang sendiri ya. Ya, Kita butuh orang tua, doa orang tua. Kita juga butuh doa guru ya. Kemudian juga butuh motivasi dari guru dan teman-teman. Nah ini juga sangat mempengaruhi ya. Teman-teman itu terkadang ada teman yang memang membantu kita dalam menjaga hafalan kita. Contohnya ya, kita bisa minta simak ya atau minta dengarkan hafalan kita. Nah, mungkin itu apakah pernah Rifat lakukan dengan teman Rifat untuk menyimakkan hafalan antum? pernah kadang ketika teman ana sedang tidak dalam kegiatan, Oh, dari ini ya, dari free kegiatan ya. ana meminta untuk menyimak dan menyoali ana merojaah bersama dengan teman ana. Oke, Rifat, kemudian ini ya, di pondok kita, Masya Allah ya, luar biasa sekali dengan kegiatan yang padat gitu ya. Sekolah dari pagi akademik sampai sore, kemudian malam kita halaqah, kemudian juga ada kegiatan kajian kitab, muhadharah. Nah, di sini pasti apa namanya antum rasanya ini ya susah kali untuk menentukan kapan antum fokus ke akademik, Ya. karena kita tahu ya akademik juga penting ya untuk kita mungkin melanjutkan kuliah, melanjutkan pendidikan kita gitu ya. Nah, bagaimana cara antum itu memang untuk fokus ke akademik dan fokus untuk Al-Quran tadi, karena sama-sama tahu keduanya juga penting gitu. Nah, Ketika di waktu akademik, ana fokusnya ke akademik. berarti kalau belajar akademik itu ndak fokus ke Al-Quran ya, yang Ya, fokus ke belajar fokus gitu ke ya, belajar. belajar di akademiknya. Kemudian di Al-Qurannya ketika Ketika di waktu tadi, di waktu pondok tadi ya, Ya, di di waktu pondok. halakoh dan lakoh. sholat tadi ya. Ya. Antum juga tadi bilang cara memurajaah hafal itu dengan ketika sholat tadi ya, Sholat, ya. sholat tahajud, sholat Sholat duha. duha. Jadi ketika sholat tahajud duha itu antum sempatkan atau menggunakan untuk Memurojaah. memurajaah hafalan antum, karena itu juga salah satu faktor ini ya penggunaan hafalan kita ya, kayak gitu. Oke, kemudian Rifat dalam menghafal juga ini ya, karena Ustadz juga mau bertanya gitu ya, dari kisah antum ya, sama-sama kita dengar di sini cerita dari awal antum memulai untuk menghafal Quran. Nah, Ustadz juga ini ya, dalam hati Ustadz juga termotivasi ya mendengar cerita antum untuk menghafal Quran. Ya, sekarang pun Ustadz juga baru mulai untuk menghafal Quran dari juz 30 tadi ya. Nah, di sini Ustadz ya berdoa kepada Allah ya, semoga teman-teman antum yang di As-Sidiki khususnya dan seluruh santri di luar sana itu termotivasi ya untuk menghafal Quran, atau bahkan yang sekarang lagi di tengah-tengah menuntut ilmu, yang kawan-kawan kita di Pondok As-Sidiki atau di luar As-Sidiki yang mereka itu sekarang lagi menghafal Quran ya, semoga kita doakan dimudahkan oleh Allah ya. Kemudian semua tantangan yang mereka hadapi itu dimudahkan oleh Allah, sehingga mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, yaitu menjadi hafizul Quran. Ya. Insyaallah. Nah, ini mungkin yang terakhir ya. Rasanya ini sudah lengkap sekali ya, dari awal antum cerita menghafal, kemudian tips antum cara memurojaah, membagi waktu dengan padatnya kegiatan. Nah, di sini Ustadz memohon kepada Rifat ya untuk memberikan pesan atau nasihat
kepada teman-teman antum yang di pondok atau teman-teman antum yang di luar sana. Pesan terkait menghafal Al-Quran. Itu. Pesannya yaitu mulailah dari sedikit dulu, Dari jangan sedikit dulu. langsung sempurna. Karena menghafal itu bukan tentang siapa yang cepat, tapi siapa yang istiqomah. Dan juga jangan lupa meminta pertolongan Allah. Karena kalau bukan Allah, kita pasti tidak akan dapat menghafal Al-Quran. Masya Allah. Itu pesan ya. Pesan dari Ananda Rifat untuk kita semuanya, untuk teman-teman semuanya, untuk terus bersemangat. Ingat tujuan menghafal Quran itu bukan hanya untuk sekedar menjadi hafal Quran, tapi memang sampai ke akhirat kita. Luar biasa sekali ya. Baik Rifat, mungkin itu aja yang dapat kami tanya-tanya terkait seputaran proses antum menghafal Quran. Semoga teman-teman kita, Ustadz pun sendiri ya, bersemangat kembali untuk menghafal Quran di tengah-tengah dengan padatnya kegiatan kita. Nah, jazakallah khair kepada Rifat atas cerita yang sangat menginspirasi kita semuanya. Semoga Allah menjadikan antum penjaga Al-Quran yang istiqomah, kemudian memberikan keberkahan dalam setiap langkah antum dimanapun antum berada. Amin. Oke, sahabat pendengar podcast As-Sidiki, dari perbincangan ini kita belajar bahwasanya penghafal Al-Quran bukan tentang siapa yang paling cepat, kata Rifat, tapi siapa yang paling kuat istiqomahnya dalam membersamai Al-Quran. Perjalanan Rifat ini mengingatkan kita bahwa di balik setiap hafalan kita itu ada perjuangan dan doa pengorbanan dari kita, orang tua, teman, dan guru sekitar. Semoga Allah senantiasa menjaga hafalan Rifat, kemudian menjadikan pribadi yang membawa cahaya Al-Quran, serta setiap langkahnya juga diberkahi oleh Allah SWT dan diberikan pencapaian cita-citanya. Insya Allah kuliah di Mesir ya. Ya, insya Allah. Insya Allah ke Mesir. Oke, terima kasih banyak atas menyimak podcast kami. Kami tutup dengan syukron. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.